Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal-soal di bab 2 buku Kimia Erlangga kelas 12 ya, materi reaksi redoks dan sel elektrokimia. Kita membahas uji pemahaman di halaman 74. Nah, ini nanti lebih spesifiknya terkait redoks ya. Nanti soalnya teman-teman. 10 soal pilihan ganda, dan terakhir ada korosi juga, cuma satu soal aja. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Elektrode A dalam larutan A+, diukur potensial elektrodenya dengan menggunakan elektrode PTH2. Ini ya, berarti ada dua elektrode A sama PTH2 ini ya. Ternyata arus listrik mengalir dari elektroda PTH2 ke elektroda A. Pernyataan berikut yang tidak benar adalah yang salah berarti ya. Nah, di sini kita dapat informasi bahwa arus listrik ini ya mengalir dari PTH2 ke A. Kita tahu bahwa konsepnya arus listrik dia mengalir dari kutub positif ke kutub negatif ya. Di sel volta kutub positifnya kan katoda. Kutub negatifnya anoda gitu ya. Berarti yang jadi katodanya siapa? Si ini ya, PTH2. Nah, ini menjadi katodanya. Anodanya berarti punyanya si elektroda A. Bisa dipahami ya, ini menjadi poinnya. Jadi kita tahu yang katoda itu si H2-nya, PTH2, anodanya si A. Katoda nanti hubungannya mengalami reduksi ya. Kalau anoda mengalami oksidasi. Oke, sekarang kita cek opsinya teman-teman. Potensial elektrode A bernilai positif. Apakah benar? A. Jadi, oke, di sini poinnya H2. H2 itu kan nilainya 0. Jadi kalau di deret volta, saya gambarkan ya. Si H2 nggak baca di sini. Atau atom H-nya. Dia potensial atau E-cell-nya nilainya 0 volt gitu. Karena H2 atau H-nya dia di katoda, anodanya kan otomatis dia lebih kiri gitu ya. Potensialnya berarti lebih negatif. Berarti nanti pasti minus sekian volt untuk yang A. Ya. Katoda kan nilainya yang lebih besar, anoda E-cell-nya yang lebih kecil. Berarti yang A ini dia nanti salah. Oke, yang tidak tepat ya. Berarti A ini yang kita cari. Kan kita mencari yang tidak benar. A ini. Ini nanti sepertinya ada beberapa poin. Kita cek semua aja ya. Elektrode PTH2 sebagai katoda. Benar ya ini? Karena yang salah, berarti ini bukan. Suhunya, oke. C sama D ini nanti berhubungan, teman. Nah, ini ya. Jadi untuk si H, hidrogen, PTH2 ini tadi, dia tadi kan mengalami atau di katoda ya. Dia di katoda berarti mengalami reduksi. Reduksi reaksinya seperti ini. Nah, E-cell nilainya H2 itu 0 volt. Terjadi saat apa? Saat kondisi 25 derajat Celcius 1 atm. Sehingga yang D, kita ke D dulu ya. D ini benar. Tapi bukan jawabannya kan. Nah, yang C, suhu 0 derajat Celcius, ini salah. Berarti jawabannya ya. Yang benar berapa? Ini bukan 0 ya, tapi dia 25 derajat Celcius. Kemudian, untuk yang E terjadi reaksi A++ elektron.
Ingat, di sini A-nya kan oksidasi. Kalau oksidasi, nanti reaksinya gimana? Reaksinya A menjadi A plus elektron, gini ya. Biloxnya kan naik. Nah, jadi yang E ini salah. Tapi ini jawaban yang benar. A, C, sama E. Gitu ya. Ini ada agak soalnya kurang bagus lah ini. Ada beberapa opsinya soalnya ya. Oke. Kita ke nomor 2. Diketahui nilai beberapa potensial elektroda standar di antara gas halogen berikut yang dapat mereduksi Br2 menjadi dengan baik adalah. Kalau ketemu yang seperti ini, mereduksi ini berarti dia sebagai reduktor ya teman. Reduktor fungsinya mereduksi gitu kan. Ini berarti reduktor. Yang bertindak sebagai reduktor dengan baik dengan unsur B2 ini, Br2 siapa? Nah, ini kakak munculin ya bantuannya. Nah, berarti kita mencari sel yang lebih kecil gitu ya. Kan semakin ke kiri, sini ya, selnya semakin kecil, dia bersifat reduktor. Nah, kita urutkan aja dari sini. Yang paling positif siapa? F. Berarti F ada di sini. Paling kanan ya, anggap aja di sini ada F2. Habis F disusul Cl. Cl2. Habis itu Br 2, habis itu I2. Nah, Br2 ada di sini. Sehingga yang bersifat reduktor, yang mereduksi Br2 yang ada di kanan di kirinya ya, berarti si I2 ini. Jawabannya yang ini ya. I2 saja gitu ya. Cl2, F2 dia nanti yang mengoksidasi atau yang oksidator. Bisa dipahami ya? Selanjutnya nomor 3. Suatu sel volta tersusun dari elektroda Zn dalam ZnCl2 dan elektroda Cr dalam CrCl3. Itu diketahui selnya. Oke, ini agak sulit. Di sini Zn ya. Tapi yang diketahui bukan Zn tapi Cd. Oke, ini aja yang kita ganti berarti ya. Pakainya Cd. Oke. Maka yang terjadi, nah kalau yang seperti ini dia dalam model rotasi sel ya. Sama aja, ini sama seperti kalau kita lihat ya selnya dari reaksi reduksi. Kalau kita tulis sel itu kan dalam kondisi reduksi ya, berarti CD nanti CD plus 2 elektron menjadi CD. Yang satunya Cr plus 3 elektron menjadi Cr. Oh, CD 2 plus ya. 2 plus ini 3 plus. Nah, seperti ini. Kemudian yang pertama ditanyakan reaksi selnya ya. Kita tentukan dulu mana yang jadi anoda, mana yang jadi katoda. Yang jadi katoda itu kan yang selnya lebih besar kan. Minus sama-sama minus, yang lebih besar berarti yang CD ini dia bertindak sebagai katoda, berarti Cr-nya sebagai anoda. Reaksinya seperti ini. Sekarang kita tulis ya, reaksi di katodanya. Katoda kan reduksi, jadi tetap ya Cd2 plus 2 elektron menjadi Cd. Anoda itu oksidasi ya, oksidasi berarti Cr. Kita balik menjadi Cr3 plus 3 elektron. Elektronnya kita samakan, berarti kali 3, ini kali 2 ya.
kita jumlahkan. Nanti ini bisa dicoret ya, sama-sama 6 kan. Berarti dikali 3, 3 CD 2 plus ditambah ini dikali 2, 2 CR menjadi 3 CD plus 2 CR 3 plus. Oke. Sama seperti yang A ya. Jadi jawabannya yang A. Kalau kita lanjutkan, CD bertindak sebagai anoda, bukan ya, anodanya CR. E-selnya sekian, ini kalau E-sel kita jumlahkan, E-sel kan E-sel berarti E-nya punyanya katoda atau si CD dikurangi E punyanya CR gitu ya. CD minus 0,43 dikurangi minus 0,74. Jadinya berapa ini? Nanti ketemunya plus 0,31 ya. Ini bukan ya, ini tidak salah. Arus listrik mengalir dari CR ke CD. Arus listrik itu dari kutub positifnya si katodanya ya, ke negatif. Berarti dari CD ke CR. Ini kebalik. CR mengalami reduksi, bukan ya, CR itu di anoda, dia mengalami oksidasi. Oke. Yang A ya. Selanjutnya di nomor 4. Nilai E-sel itu ada data notasi sel ya ini. Nah, sebentar. Yang ditanyakan E-sel dari Zn sama Ni. Notasi sel itu kalau dilambangkan atau dituliskan kan dia anoda, kemudian ionnya gitu ya, ion anoda, jembatan garam, ion katoda, sama katodanya gitu kan. Sehingga dari data ini kita bisa tahu bahwa yang kanan sebelah sini ya, ini punyanya katoda, yang sini punyanya anoda. Oke. Kemudian kalau katoda kan lebih positif, lebih besar nilainya ya daripada si anoda. Jadi kalau yang lebih simpelnya ini kalau munculin garis bantu teman-teman. Nah, si katoda itu kan nanti E-selnya yang lebih besar kan. Lebih besar dia di katoda, E-selnya yang kecil dia di anoda. Kita tahu nilai E-sel itu kan rumusnya E dari katoda dikurangi E-sel dari anoda ya. Nah, ketika E-selnya punya sekian, berarti selisih antara katoda Ag dengan anoda Cu itu sebesar 0,46. Bisa diikuti ya? Jadi kalau kakak tulis di sini, kita cek dulu yang selisihnya paling besar. Di data ini ya, nomor 2, si Ag sama si Zn. Ag sama Zn yang jadi katoda siapa? Ag-nya kan. Zn-nya sebagai anoda. Berarti kalau kakak tulis di gambar sini, di sini ada Ag. Di sini ada Zn. Jarak mereka selisihnya itu ada 1,56. Kita nggak tahu nilainya ini ya. Soalnya di data kan nggak ada. Yang jelas nanti ketika si Ag, katakan ini nilainya sekian. Dengan Zn nilainya sekian, ketika dikurangi dengan konsep ini ya, nanti selisihnya ada 1,56. Bisa diikuti ya. Kemudian kita pakai data yang ke-1. Antara Cu sama Ag. Selisihnya berapa? Ternyata selisihnya 0,46. Ag masih di katoda ya, Cu di anoda. Kalau sepanjang ini 1,56 berarti Cu kira-kira ada di sini ya. Nah, di sini ada Cu.
Berapa selisihnya CU? CU selisihnya sama AG punya 0,46. Gitu ya. Kemudian di data yang ketiga, selisih CU dengan NI ternyata 0,58. Siapa yang katoda, siapa yang kanan? Si CU di kanan. Berarti CU di sini ya. CU sama si NI. NI ada di sini kira-kira. Di sinilah NI. Berapa nilainya? Oke, ini gambarnya kurang presisi, teman-teman. Nggak apa ya. Ini CU terlalu panjang. Oke, kakak perbaiki sedikit. CU di sini katakan. Jarak sini 0,46. NI katakanlah di sini ya. NI. Berapa jarak NI sama CU? Dia punya sini berarti 0,58. Nah, yang ditanyakan jarak siapa antara NI sama ZN. Berarti yang ini, teman-teman. Nah, ini nilainya berapa? Kita tinggal pengurangan aja ya. Ini dua ini kita jumlahkan atau dari NI ke AG, berarti jaraknya dia punya ini 0,58, berarti nanti 1,04 ya. Jarak ke sini. Dari ini ke sini 1,04. Nah, berarti jarak ZN sama NI tinggal kita kurangin aja. 1,56 dikurangi 1,04. Nanti ketemunya 0,52 ya. Ini ketemu 0,52. Opsinya yang A. Bisa diikuti ya. Itu. Jadi mudahnya seperti itu. Bisa juga dimisalkan juga bisa, teman-teman. Jadi kalau mungkin salah satunya kalian misalkan pakai 1, itu juga bisa. Nanti kita pakai matematika aja. Pakai konsep yang sini. Cuman kalau kakak lebih suka pakai yang ini ya, kita lebih tahu nanti arahnya. Oke, lanjut nomor 5. Diketahui berapa sel volta dengan notasi sel sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, logam yang paling kuat daya reduksinya. Daya reduksi sama ya. Daya reduksi itu reduktor masuknya, teman-teman, yang ditanyakan. Yang paling reduktor. Jadi tabelnya kakak munculin lagi ya. Sebenarnya tabel ini atau garis-garis bantu ini dia garis data terkait direct volta. Ini jadi semakin ke kiri dia semakin reduktor ya. Direct voltanya mulai Li, K, BA dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman hafal ini sebenarnya kita udah bisa menjawab ini antara Mg, Ag, Cd, Mn, Cu yang paling reduktor, yang paling kiri siapa? Kan kita lihat Mg di mana di sini. Ag di sini. CD di sini. Mn di sini. Cu di sini. Kelihatan kan? Berarti yang paling reduktor sih Mg, Mg yang ini. Cuman kalau kita nggak hafal, kita sama dengan alur berpikirnya. Ini yang hilangin ya biar mudah. Sama seperti tadi, kita mencari yang paling reduktor, berarti kita cari yang paling kiri gitu ya. Alurnya kita cari jarak yang paling terjauh antara 4 data ini ya. Yang paling terjauh di perujukan 1 antara Mg sama Ag. Ingat yang kanan katoda, yang kiri anoda. Berarti Ag sama Mg, di sini ada Ag, di sini Mg ya. Dia terpaut 3,17 di sini.
3,17. Nah, ini karena kita cuma ditanya yang paling kuat reduktornya, jadi kita cari yang paling kiri ya. Sebenarnya kita nggak perlu mainin data ini, nggak masalah teman. Kita cari yang paling kiri, kita banding-bandingkan aja. Gitu ya. Kemudian kita cek lah. CD sama MG, CD sama AG. AG di sini sama CD. Berarti AG di kanannya, di sini CD ya. CD. Terpaut berapa? 1,02. Tadi di sini ya. Ini 1,2. Kita kira-kira lah. Nggak perlu presisi, nggak apa. Kemudian CD sama MN. CD di kanan, katoda, MN di kiri. Berarti MN di sini ya kurang lebih. Terpaut 0,79. Kemudian CU sama AG. AG tetap di sini. CU terpaut 0,46. Kalau sama CD terpaut 1,2. Kalau 0,46 ya kurang lebih di sini ya. CU. Dia cuman 0,46. Kurang lebih seperti itu. Berarti mana yang paling kiri? Jelas sih MG ini ya. Sama, jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 6. Besar potensial elektrode standar Y adalah. Itu ada data. Ini sebenarnya data tentang pakai notasi sel ini. Nah, terus kok ada muncul satu ATM, satu molaritas. Ini tekanannya ya. Ini konsentrasinya. Tapi kalau kita sederhanakan, biar nggak bingung ya. Jadi ada H. H2 kan nanti dia menjadi H plus, jembatan garam X2 plus sama X. Dia eselnya punya 0,28 volt. Gitu kan. Yang bawah ada X, X2 plus, jembatan garam, Y2 plus, Y. Eselnya 0,13 volt. Nah, yang ditanyakan punyanya Y berapa? Kita tahu H2 dalam kondisi standar 1 ATM suhunya 25 tadi berapa nilainya? Eselnya 0 kan ya dia? Esel sama dengan 0. Sehingga kita bisa tahu eselnya X. Kalau kita pakai di sini esel yang pertama ya. Esel dari katoda X dikurangi esel dari anoda H. H2. X nilai eselnya 0,28. Esel X kita nggak tahu, esel H2 kita tahu nilainya 0. Berarti esel X nilainya 0,28. Ini kita masukkan ke persamaan yang kedua. Esel sama dengan esel katoda. Katodanya siapa? Si Y ya. Dikurangi esel anoda punyanya X. Eselnya nilainya 0,13. Esel Y kita cari. Min esel X nilainya yang bawah tadi ya 0,28. Nah ini pindah ruas ke sini. 0,13 ditambah 0,28. Esel Y. Nanti ketemunya 0,41 ya. Volt. Itu esel dari Y. Oh, udah. Jawabannya yang D. Gitu ya. Jadi nggak usah bingung terkait konsentrasi sama tekanan yang dimunculkan. Selanjutnya kita ke nomor 7. Oke, ini ada gambar.
Untuk menjawab soal nomor 7 dan 8, perhatikan gambar berikut. Ini ada reaksi reduksinya ya, dari E-selnya sekian sama sekian. Berdasarkan gambar rangkaian sel volta, notasi sel yang paling tepat, oke, yang besar berarti sebagai katoda ya. Berarti yang Zn sebagai anoda. Reaksi selnya katoda, urutannya kan anoda dulu, berarti si Zn, Zn2+, Ag+, sama Ag ini ya. Berarti jawabannya yang B ini ya. Nah, E-selnya berapa? E-selnya berarti katoda ya, E-sel punyanya Ag dikurangi E-sel punyanya anodanya Zn. Ag nilainya 0,80 min 0,76. Nah, jumlahin ya, nanti ketemunya 1,56 volt. Yang mana? Yang E. Yang E ya. Nah, ini. Nomor 8. Selanjutnya nomor 9. Oke, ini terkait baterai sama korosi, teman. Baterai yang digunakan pada telepon genggam adalah baterai. Telepon genggam itu, nah kurang lebih seperti ini ya. Kalau kalian sering lihat nih, Li ion, Li ini maksudnya litium, teman. Li kan simbol apa? Atomnya litium kan? Udah, berarti yang C. Nikel kadmium, ini dan ini nanti dicek sendiri ya. Dia penerapannya ini juga jenis-jenis baterai. Cuman kalau spesifik ke telepon genggam, HP ya berarti pakainya yang lithium. Nomor 10, berdasar gambar tersebut, paku akan berkarat paling cepat adalah paku pada tabung. Nah, terkait perkaratan, ini nah yang memenuhi atau yang paling cepat itu yang dipengaruhi oleh garam yang pertama. Garam sama asam. Inilah. Nanti dia akan mempercepat proses pengkaratan. Itulah kenapa kalau kita nggak boleh nyuci dengan air laut ya, itu pasti nanti akan berkarat motornya. Sama kalau kita biasanya habis hujan, kalau bapak-bapak atau orang tua kalian habis kehujanan motornya terus dicuci lagi, nah itu menghindari si asam ini. Biasanya kan hujan terkandung sedikit asam di sana. Biar nggak karatan, dicuci lagi pakai air yang netral gitu ya. Tuh, dua ini ya biar nggak korosi atau berkarat. Berarti yang paling cepat yang garam ini ya, nomor 5, E. Nah, ini ya. Nah, yang paling lambat mana? Nanti yang ini, minyak ini. Sama ini sih, ada dua ini nanti, dia mirip-mirip. Kristal CaCl2 ini nanti fungsinya dia menyerap uap air yang ada di sekitar ini. Nanti dicek sendiri ya perbedaannya. Oke, kurang lebih seperti itu. 10 nomor udah kita bahas ya. Semoga bermanfaat. Nanti jika ada yang bingung ditanyakan aja di kolom komentar. Nanti kakak bantu di sana ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.